Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyan wa lam yakun fi ulahu samiyan. Nadratun min aini rahmatihi tusayyirul kafir waliyan. Wa qatratun min bahri judihi tamla'ul arda rayyan. Asyhadu an la ilaha illallah rabban kariman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu nabiyyan wa rasulan. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Wa qala aidan wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada dua macam karakter manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senangi. Yang pertama ada yang disebut dengan at-takasul. At-takasul adalah sikap orang yang pagi berdoa, siang berdoa, hingga malam berdoa, tapi tidak pernah bekerja dan berusaha. Ada juga yang disebut dengan takabbur. Takabbur adalah sikap orang yang pagi bekerja, siang bekerja, hingga malam bekerja, tapi tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senangi adalah sifat at-tawakul. At-tawakul adalah sikap orang yang senantiasa menyeimbangkan antara usaha dan doanya kepada Allah. Lalu kemudian ia menyerahkan hasil sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit mengkaji dan membahas tentang sikap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senangi adalah diantaranya sifat takabbur. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang disebut dengan sifat takabbur itu?" Para sahabat menjawab, "Engkau lebih tahu ya Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya sifat takabbur itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, adalah menolak kebenaran dan menganggap enteng orang lain. Dapat kita mengambil sebuah pelajaran dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa yang disebut dengan sifat takabbur bukan ketika ilmu kita lebih tinggi dibanding ilmu orang lain. Sifat takabbur bukan ketika pakaian kita lebih bagus dibanding pakaian orang lain. Dan sifat takabbur bukan ketika harta kita lebih banyak dibanding harta orang lain. Dan sifat takabbur juga bukan ketika jabatan kita lebih tinggi dibanding jabatan orang lain. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat takabbur itu adalah ketika ada kebenaran, kita menolak kebenaran tersebut, karena terkadang yang menyampaikan kebenaran itu hanyalah orang yang lebih rendah usianya dibanding kita. Atau terkadang yang menyampaikan kebenaran hanyalah orang yang lebih rendah status sosialnya dibanding kita. Contoh sederhana.
Ada seorang bapak yang salah atau keliru ketika membaca doa makan. Lalu kemudian ditegur oleh anaknya yang masih SD kelas 1. Dan apa yang disampaikan sang anak adalah sebuah kebenaran. Tapi sang bapak marah karena ia merasa bahwa yang menyampaikan kebenaran hanyalah anak kecil yang baru lahir kemarin. Maka sungguh bapak inilah yang disebut dengan bapak yang takabur. Contoh yang lain, ada seorang guru besar, seorang profesor yang keliru ketika mengajar di sebuah kelas. Lalu kemudian ditegur oleh mahasiswa yang masih semester 1. Lantas sang profesor marah dan tidak mau menerima kebenaran tersebut. Karena ia merasa bahwa yang menegurnya hanyalah mahasiswa baru yang baru masuk ke kampus. Maka sungguh inilah yang disebut dengan profesor yang takabur. Sifat takabur adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua sifat. Yang pertama, ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikuti. Kapan kita ikuti, maka kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Jadi siapa saja di antara kita yang saling mengasihi, saling menyayangi, maka yang di langit pun Allah pun akan cinta dan sayang kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang memiliki sifat belas kasih akan dikasihi Sang Maha Kasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah, sayangilah seluruh yang di dunia, maka seluruh yang di langit pun akan cinta kepada kita semua. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam kehidupan ini alangkah indahnya ketika orang yang memiliki kekuasaan menyayangi lalu kemudian melindungi orang yang lemah. Orang yang pintar, orang yang alim menyayangi lalu kemudian membimbing orang yang awam. Dan orang yang kaya menyayangi lalu kemudian membantu orang yang fakir. Hadirin sekalian, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.